Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan software proses model pada Scrum Process. Dan ini adalah anggota kelompok kami. Pada presentasi ini, kami akan membahas tentang pendahuluan, mengapa Scrum, prinsip-prinsip Scrum, karakteristik Scrum, komponen utama dalam Scrum, artefak utama Scrum, proses Scrum, product backlog, sprint planning, daily Scrum, sprint review, sprint retrospektif, tantangan dalam implementasi Scrum, studi kasus, dan kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Scrum adalah cara-cara atau metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan beragam masalah. Pendekatan yang digunakan dalam Scrum menggunakan pendekatan dari metode lain, yaitu Agile. Hal ini mencakup beberapa sesuatu seperti kolaborasi, pengorganisasian yang dilakukan oleh anggota tim, dan tim yang lintas fungsi. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengapa harus Scrum. Kita dapat menggunakan Scrum karena rilis produk siap pakai lebih cepat ke pengguna dan konsumen. Dalam Scrum, pengembangan perangkat lunak dibagi menjadi iterasi singkat yang disebut sprint. Setiap sprint biasanya memakan waktu selama 2-4 minggu. Kemudian, produk yang dihasilkan cenderung berkualitas tinggi. Scrum mendorong pengujian dan sprint yang berulang dalam proses pengembangan. Hal tersebut memastikan bahwa perubahan atau tambahan fitur yang ada dalam aplikasi dapat diuji secara menyeluruh. Kemudian, pengeluaran biaya operasional yang lebih minimal. Perilisan produk yang cepat akan memudahkan dalam mengidentifikasi masalah lebih awal. Identifikasi yang lebih awal membuat pengeluaran yang dibutuhkan dalam pemeliharaan produk atau biaya perbaikan dapat diminimalisir. Dan yang terakhir, dapat menyelesaikan proyek yang sebelumnya tidak bisa dilakukan. Scrum memberikan kerangka kerja yang efektif untuk mengejar proyek-proyek yang kompleks dan berukuran besar, dengan fokus pada iterasi kecil dan pengembangan berkelanjutan. Selanjutnya kita bahas tentang prinsip-prinsip Scrum. Yang pertama yaitu adaptasi, yang artinya mengutamakan tugas sesuai kebutuhan pelanggan. Kemudian refleksi, yaitu anggota tim meninjau kinerja mereka secara berkala. Dan yang ketiga yaitu transparansi, atau komunikasi yang terbuka mencegah kemacetan informasi. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik Scrum. Yang pertama yaitu adalah self-organized. Scrum adalah kelompok individu yang bekerja bersama, memiliki motivasi sendiri, dan berwenang untuk mengambil keputusan. Self-organized bukan berarti pekerja merancang organisasi tetapi sebagai alat efektif untuk pemantauan dan pengawasan. Selanjutnya collaboration. Scrum tidak selalu hanya tentang kesuksesan individu, tetapi juga tentang prestasi dan kegagalan tim. Kolaborasi membantu tim tumbuh dan belajar dari pencapaian mereka. Kemudian value-based prioritization. Prinsip ini melibatkan pengorganisasian dan penentuan prioritas tugas berdasarkan value dan cara untuk menyelesaikannya. Dan yang terakhir yaitu diverse skill. Keberagaman keterampilan atau diverse skill sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tim Scrum bekerja dalam kolaborasi dan keahlian bersama tim, namun tetap memenuhi semua aspek dan persyaratan organisasi. Nah, selanjutnya apa aja sih komponen utama Scrum itu? Nah, komponen utama Scrum itu ada 3, yaitu Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Product Owner itu merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mewakili kebutuhan dan visi pemangku kepentingan kepada tim pengembangan. Sedangkan perannya itu ada bertanggung jawab membuat dan memprioritaskan produk backlog, memastikan bahwa produk backlog transparan dan jelas, bertanggung jawab atas keberhasilan di mata user. Lalu ada Scrum Master. Nah, Scrum Master itu orang yang bertugas sebagai coach dan fasilitator serta yang memastikan tim menjalankan framework. Nah, peran dari Scrum Master ini itu memfasilitasi teori, praktek, aturan, dan tata nilai Scrum, lalu menghilangkan hambatan, lalu memfasilitasi acara Scrum yang dibutuhkan, dan yang terakhir membantu pihak luar untuk memahami interaksi yang bisa dan mengganggu tim Scrum. Lalu selanjutnya ada development team. Development team itu tim yang menjadikan produk backlog sebagai fungsi yang dapat dirilis, terdiri dari berbagai posisi seperti developer dan tester. Dalam development team ini tuh termasuk self-organized.
Jadi mereka bisa bekerja dengan ketentuan mereka sendiri. Peran dari development team ini mengembangkan produk yang ada dalam product backlog, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk yang mereka hasilkan memiliki kualitas yang baik, serta bertanggung jawab untuk mencapai sprint goals yang telah ditetapkan selama sprint. Lalu, apa itu dan apa saja artefak utama dalam Scrum? Nah, artefak utama dalam Scrum itu ada product backlog, sprint backlog, dan increment. Product backlog itu sebuah daftar yang berisi hal yang dibutuhkan untuk mengimprove produk sehingga mencapai tujuan produk tersebut, atau bisa dibilang semacam wishlist. Seperti visi dan produk dari produk dan akan dibawa ke arah mana produk tersebut. Lalu ada sprint backlog. Sprint backlog itu sebuah daftar yang berisi tujuan sprint, hal dalam produk backlog yang dikerjakan dalam sebuah sprint, dan cara pencapaiannya. Output dari sprint planning adalah sprint backlog. Lalu ada increment. Increment adalah jumlah semua produk backlog item yang dihasilkan selama sprint, termasuk penambahan dari sprint sebelumnya yang memenuhi definition of done. Nah, lalu proses Scrum itu bagaimana sih? Nah, proses Scrum itu dapat dilihat di slide selanjutnya, yaitu ini. Yang pertama itu kita awal-awal itu ada sprint planning yang dilaksanakan 8 jam setiap 4 minggu sekali, selama 4 minggu sprint. Lalu dilanjut dengan beberapa daily Scrum yang setiap daily Scrum-nya itu maksimal itu 15 menit. Lalu ada sprint review yang dilakukan selama 4 jam. Lalu ada sprint retrospektif yang dilakukan selama 3 jam. Nah, jadi semisal kita itu melaksanakan sprint itu hanya 2 minggu, jadi sprint retrospektifnya itu cukup dilaksanakan selama 1,5 jam saja. Baik, selanjutnya merupakan product backlog. Apa sih product backlog itu? Product backlog merupakan sebuah daftar yang berisikan apa saja yang harus dilakukan pada suatu produk. Urutan dalam product backlog bergantung pada skala prioritas yang ada. Selama produk masih terus dikembangkan, maka product backlog tidak akan pernah selesai. Product owner merupakan orang yang bertanggung jawab dalam menentukan konten yang ada dalam sebuah backlog serta urutan prioritasnya. Nah, berikut merupakan contoh dari product backlog. Ada relative benefit, relative penalty, total value, value percent, estimasi, cost percent, dan prioritas. Di sini kita pakai contoh sebuah investasi. Jika kita punya banyak pilihan dalam investasi, relatif benefit yang kita dapatkan itu 8, sedangkan relatif penalti kita itu 6. Apa sih yang dimaksud dengan relatif benefit? Relatif benefit itu seperti keuntungan yang kita dapatkan jika kita melakukan hal tersebut. Sedangkan relatif penalti, seberapa besar sih dampaknya kalau misalkan kita nggak melakukan itu. Jadi di sini kita bisa lihat, kalau misalkan kita punya lebih banyak pilihan dalam berinvestasi, kita tuh punya keuntungan bisa membagi uang kita ke beberapa tempat. Jadi misalkan ada salah satu yang turun, kita masih punya yang lain. Sedangkan kalau misalkan kita cuma punya satu tempat investasi, kalau misalkan tempat itu turun, maka kita akan benar-benar rugi. Jadi di sini relatif benefitnya itu tinggi, relatif penaltinya juga tinggi. Lalu selanjutnya, menyesuaikan dengan kebijakan yang baru. Relatif benefitnya buat kita itu sebenarnya nggak setinggi itu. Kayak misalkan, kalau misalkan kita menyesuaikan diri dengan kebijakan yang baru, kita nggak mendapatkan keuntungan sebesar itu. Tapi, kalau misalkan kita nggak melakukan itu, kita bakal bisa kena kerugian yang cukup signifikan. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan total value di sini? Total value di sini itu maksudnya adalah total dari relatif benefit ditambah dengan relatif penalti, yang mana nanti bisa dipakai untuk menghitung persentase value. Lalu selanjutnya adalah estimasi. Estimasi yang dimaksud di sini adalah estimasi biaya yang kita keluarkan jika kita melakukan itu. Lalu cost percent di sini adalah kita bisa dapatkan
dari estimasi. Lalu yang terakhir adalah skala prioritas. Nah, buat cara dapetinnya itu ada beberapa rumusnya yang akan kita tunjukkan setelah ini. Nah, ini. Jadi di sini tuh bisa kelihatan kayak total value itu dapat dari mana, value persen dapat dari mana, dan cost persen itu dapatnya dari mana. Selanjutnya, kenapa sih product backlog itu penting? Jadi product backlog ini bisa membantu sebuah tim dalam merapikan apa saja yang harus dikerjakannya. Selain itu, suatu ide yang dimasukkan ke dalam product backlog tidak akan pernah hilang meskipun tertimbun oleh prioritas lainnya. Sehingga tidak ada ide atau fitur yang terlewat. Jadi kalau misalkan kita udah daftarin suatu product backlog, ini tuh nggak akan hilang gitu loh. Meskipun kita ngasih yang baru, emang dia akan turun ke bawah. Cuman kalau misalkan yang atas selesai, nanti kita yang bawah itu akan naik terus. Jadi nggak bakalan terlupakan. Meskipun akan tertimbun tapi nggak akan hilang. Lalu product backlog juga membuat pekerjaan tim menjadi lebih fokus karena tujuannya jelas. Jadi kelihatan kayak mana sih yang harus kita kerjain terlebih dahulu. Lalu penggunaan product backlog dapat menciptakan baik produk maupun proses yang maksimal. Selanjutnya mengenai penyempurnaan produk backlog. Penyempurnaan produk backlog adalah tindakan memecah dan mendefinisikan lebih lanjut item dalam produk backlog menjadi item yang lebih kecil dan spesifik. Penyempurnaan ini dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan. Penyempurnaan juga tidak bersifat wajib, akan tetapi disarankan untuk membuat item pekerjaan menjadi lebih tepat. Jadi di sini tuh kayak misalkan kita udah daftarin sebuah produk backlog, tapi kayak kita ngerasa ini tuh masih terlalu general dan kayak sulit dipahami gitu loh. Jadi kita bisa pecah buat jadi lebih spesifik biar lebih mudah dalam mengerjakannya. Selanjutnya adalah mengenai sprint planning. Apa sih sprint planning itu? Sprint planning itu kegiatan yang dilakukan sebelum memulai sebuah sprint. Jadi sprint planning diadakan untuk mendiskusikan item apa saja yang menjadi prioritas dalam sebuah produk backlog serta bagaimana mereka mencapai tujuan produknya. Seorang product owner harus memastikan pesertanya sudah siap untuk mendiskusikan topik yang ada. Jadi sebelum kita memulai sprint planning, kayak kita tuh harus sebagai seorang product owner, kita harus pastiin dulu bahwa setiap orang yang bakal ikut dalam sprint planning ini tahu mengenai apa sih topik yang akan kita bicarakan dalam sprint planning ini. Lalu selanjutnya, tim Scrum dapat mengundang orang lain ke dalam sprint planning untuk memberikan saran. Jadi isi dari orang-orang yang ikut sprint planning ini itu nggak harus melulu itu aja, tapi kita tuh bisa ngundang orang dari luar buat ngasih saran dalam sprint planning kita, biar mendapatkan output yang lebih maksimal nanti. Nah, kira-kira apa aja sih yang bakal dibahas dalam sebuah sprint planning? Yang pertama itu, why is this sprint valuable? Menentukan sprint goal untuk dijelaskan kepada stakeholders mengapa sprint ini berharga. Jadi kita jelasin, kenapa sih kita harus ngelakuin sprint ini? Kayak kita jelasin nanti setelah kita ngelakuin sprint ini, goal-nya itu apa? Apa yang akan kita dapatkan? Terus selanjutnya ada what can be done di sprint. Memperkirakan apa saja yang akan selesai dalam sebuah sprint. Jadi biar kita nggak bingung kapan sih sprint ini tuh selesai, kapan sih sprint ini itu berhasil, kayak kita tuh harus nentuin apa saja yang harus kita selesaikan dalam sprint ini. Jadi nanti kita bisa tahu. Selanjutnya, how will the chosen work get done? Seperti memecahkan produk backlog menjadi pekerjaan yang kecil yang dapat selesai dalam sehari atau kurang. Jadi kita bisa bagi-bagi, kayak progresnya itu seharusnya kalau misalkan kita start hari Senin, Selasa itu apa aja yang udah harus selesai, apa yang harus sudah kita selesaikan di hari Selasa, lalu Kamis, apa yang harus kita selesaikan di hari Kamis, kayak biar kita bisa pantau progresnya secara terus-menerus dan jelas. Selanjutnya ada daily scrum. Apa sih daily scrum itu? Daily scrum itu merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap hari dan hanya berlangsung selama 15 menit. Selama daily scrum, tim mengidentifikasi permasalahan yang mereka alami, yang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikannya. Selain itu, tim juga saling mereview tentang apa saja yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Daily Scrum membantu tim untuk mengetahui sejauh mana progres mereka terhadap sprint goal yang ada. Jadi yang dimaksud Daily Scrum di sini tuh kayak misalkan kita sebagai sebuah tim itu bakal kumpul dalam setiap hari buat bahas kayak misalkan apa aja sih yang udah aku selesaiin, apa yang kurang, kendalaku selama ngerjain itu apa aja. Jadi biar nanti bisa didiskusiin kayak misalkan ada yang kesulitan dalam
dalam suatu tugas. Mungkin ada seorang di dalam tim kita yang bisa membantu untuk menyelesaikan tugasnya. Biar kita nggak stuck di situ-situ aja, selalu ada progres. Dan satu sama lain itu bisa saling memberikan saran. Misalkan ada yang progresnya terlalu lambat, kita bisa ngasih saran, "Kamu ini seharusnya kayak gini 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 gini, biar lebih cepat, biar kita sesuai dengan timeline." Mungkin kayak gitu. Baik, kita masuk ke sprint review. Pengertian dari sprint review adalah kegiatan dalam metodologi pengembangan perangkat lunak Scrum yang dilakukan secara mingguan, biasanya pada hari Jumat sebelum weekly meeting. Tujuan dari sprint review adalah untuk menginspeksi dan meninjau hasil pekerjaan yang telah diselesaikan dan yang belum diselesaikan selama sprint, termasuk proses kerja tim. Hasil sprint dianggap selesai jika memenuhi acceptance kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Selama sprint review, tim developer dapat melakukan negosiasi untuk menambah waktu sprint jika diperlukan karena kendala yang muncul selama pekerjaan. Kemudian, sprint retrospektif. Nah, pengertian dari sprint retrospektif adalah pertemuan yang diadakan oleh Scrum Team setelah sebuah sprint dalam metodologi Scrum. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi berjalannya sprint terakhir, mengidentifikasi masalah dan potensi perbaikan, serta merencanakan tindakan yang akan meningkatkan kualitas dan efektivitas tim dalam sprint berikutnya. Pertemuan ini berfokus pada evaluasi individu, interaksi, proses, alat, dan pencapaian definition of done, serta memastikan pembaharuan yang paling penting diterapkan secepat mungkin. Batas waktunya tergantung pada durasi sprint, biasanya maksimum 3 jam untuk sprint selama 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofwa Teniswa. Di sini akan menjelaskan tentang tantangan implementasi Scrum dan penggunaan Scrum dalam suatu proyek. Yang pertama itu tantangan implementasi Scrum, yaitu gangguan pada kerjasama tim. Jadi ketika tim Scrum itu udah punya workload dan pembagian job desk yang terstruktur, seorang product owner itu bisa menambahkan kebutuhan baru dan bahkan Scrum Master itu bisa mengintervensi pekerjaan tim Scrum. Jadi workload dan pembagian yang sudah terstruktur sebelumnya itu bisa berubah lagi, dan tentunya ini akan mengganggu kerjasama tim yang sudah ada sebelumnya. Kemudian tenggat yang tidak memadai. Jadi Scrum itu kan prosesnya ada sprint yang bisa dilakukan per minggu. Nah, beberapa ahli mengatakan bahwa sprint yang dilakukan per minggu bisa memiliki banyak kesulitan, sementara yang lain mengatakan sprint yang cepat akan menjaga proses tetap dinamis. Maksudnya adalah kalau sprintnya cepat itu bisa menjaga konsistensi progresnya, tapi apakah dengan sprint yang cepat ini bisa menjamin kualitas proyeknya? Kemudian kurangnya pengetahuan dan pelatihan. Jadi Scrum itu kan bukan sebuah framework yang seumum Agile atau metode waterfall lainnya, sehingga masih banyak sumber daya manusia di suatu perusahaan yang belum benar-benar menguasai Scrum dan bisa mengimplementasikannya dengan baik dan benar. Kemudian perubahan yang besar. Perusahaan yang menggunakan metode Scrum itu harus bisa selalu beradaptasi. Kenapa? Karena Scrum ini bersifat tidak tradisional. Scrum mengharuskan suatu perusahaan untuk terus beradaptasi dan mengalami perubahan. Lalu studi kasus implementasi Scrum. Di sini saya mengambil contoh tentang Adobe Creative Cloud. Nah, Adobe Creative Cloud ini merupakan produk andalan Adobe yang mencakup beragam perangkat lunak kreatif kayak Photoshop, Illustrator, dan lain-lain. Nah, sebelum mengadopsi Scrum, Adobe Creative ini banyak mengalami tantangan dalam pengembangan dan perilisan perangkat lunaknya. Kemudian Adobe memutuskan untuk mengimplementasikan Scrum dalam pengembangan Creative Cloud untuk meningkatkan efisiensi dan responsibilitas terhadap kebutuhan pengguna. Apa aja sih yang diperbaiki sama Scrum dalam Adobe Creative Cloud ini? Yang pertama itu keterlambatan perilisan produk.
Jadi sebelumnya Creative Cloud itu sering mengalami keterlambatan dalam perilisan versi terbaru dari produk Adobe. Nah, hal ini bisa diakibatkan oleh berbagai alasan, termasuk kompleksitas pengembangan dan ketidakmampuan merespon perubahan persyaratan dengan cepat. Nah, dengan mengadopsi Scrum dalam metodenya, Creative Cloud dapat menggantikan model pengembangan tradisional dengan iterasi sprint yang lebih pendek. Nah, ini memungkinkan mereka untuk merilis fitur-fitur dan perbaikan secara berkala dan mengurangi keterlambatan perilisan produk. Yang kedua, kurangnya kolaborasi tim. Nah, tim pengembangan dan tim desain itu bisa aja bekerja secara terpisah atau kurang kolaborasi. Nah, hal ini mengakibatkan kesenjangan antara apa yang dirancang dan apa yang akan diimplementasikan. Scrum mendorong kolaborasi yang lebih erat antara anggota tim yang berbeda, termasuk pengembang dan desainer. Dengan sprint planning dan pertemuan harian, tim dapat berkomunikasi secara teratur dan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Yang ketiga itu perubahan persyaratan yang sering terjadi. Nah, industri kreatif seringkali menghadapi perubahan persyaratan yang cepat dan mendesak dari pengguna dan pasar. Sebelumnya, Creative Cloud mungkin kesulitan dalam mengakomodasi perubahan ini dengan cepat. Nah, hadirnya Scrum dalam metode Adobe Creative Cloud ini, Scrum dirancang untuk merespons adanya perubahan. Tim Creative Cloud dapat dengan mudah merubah prioritas dalam backlog mereka setiap kali ada perubahan kebutuhan, sehingga mereka dapat mengakomodasi perubahan ini dengan lebih baik. Yang keempat adalah kualitas produk yang tidak konsisten. Nah, masalah bug atau kualitas yang rendah dalam produk Creative Cloud mungkin telah mengganggu pengalaman penggunanya. Scrum mendorong fokus pada pengembangan produk yang berkualitas tinggi. Dengan pengujian berkelanjutan selama siklus pengembangan dan retrospektif sprint, tim dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah dengan lebih cepat dan konsisten. Nah, dari masalah-masalah tadi, kayak keterlambatan pengiriman produk, masalah bug, atau fitur-fitur yang tidak memenuhi harapan, pengguna tentunya akan merasa tidak puas dengan Adobe Creative Cloud. Nah, dengan menggunakan metode Scrum, Adobe Creative Cloud itu bisa merilis fitur-fitur yang lebih relevan dan berkualitas tinggi secara berkala, sehingga Creative Cloud tentunya bisa meningkatkan kepuasan pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi penggunanya. Baik, saat ini kita akan membahas tentang kesimpulan. Dalam pengembangan perangkat lunak, Scrum adalah alat yang luar biasa untuk meraih keberhasilan. Dengan pendekatan iteratif dan fokus pada nilai bisnis, Scrum memungkinkan tim untuk merilis produk lebih cepat, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan produktivitas. Hal ini juga menghasilkan penghematan biaya operasional, meningkatkan moral kerja, dan meningkatkan kepuasan pengguna. Lebih dari sekedar metodologi, Scrum adalah kunci untuk mengatasi proyek-proyek yang sebelumnya dianggap kompleks dan memungkinkan organisasi untuk beradaptasi dengan perubahan dengan cepat. Dengan demikian, Scrum adalah sarana untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam dunia bisnis yang terus berubah dan dinamis. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.